Ya, ya. Ucapan itu kan cermin dari hati. Ya. Kalau kita ingin mengelola ucapan kan harus mengelola hati. Tadi Ustaz sudah beberapa kali menyampaikan kiat-kiatnya, antara lain adalah positive thinking tadi, terus kemudian tidak memelihara kebiasaan spontanitas, kepikir ngucap. Yang ketiga berarti memperbanyak referensi dulu. Iya. Nah, kiat-kiat apa lagi yang bisa kita terapkan agar kita bisa? Ya, yang pertama lupa sebut itu apa kata Nabi, istafti qalbak, bertanyalah ke dalam kolbu. Ini ilmu para wali Bapak ya. Jadi para wali itu kenapa mereka bisa jadi wali? Paling tanya ke kolbunya. Kolbu terhubung ke ruh langsung ke Allah. Itu kelebihan wal aulia oleh Allah dari dulu. Kalau kita buka nih sirah mereka, perjalanan hidup mereka ngamalin hadis yang itu. Di dalam diri kita kan ada kata-kata. Kita mau berangkat, tapi hati kita bilang tunggu dulu, tahan. Kita lawan, jalan. Ternyata tabrakan. Pernah ngalamin nggak? Ya, saya pernah ngalamin. Padahal di mobil kita nyetir baca maksurat Pak, Al-Wirdul Latif. Maksuratnya Imam Haddad saya baca. Kurang sakti apa itu? Al-Wirdul Latif sangat panjang, sama dengan maksuratnya Syekh Hasan Al-Banna, panjangnya sama. Kurang sakti apa baca itu? Tabrakan. Nabraknya nggak tanggung-tanggung, saya belok ada orang pakai motor, untung dia pakai helm, kepalanya itu langsung, jadi dia tuh guling-guling Pak, kena ke tiang listrik. Masih syukur kepalanya nggak pecah, yang pecah cuma helmnya. Saya masih syukur. Coba kalau kepalanya pecahkan, saya masuk penjara. Tapi saya nggak salah juga, karena dia nggak punya SIM. Nggak punya SIM, kita mau ke kiri dia, kira-kira gitu. Batin saya udah bilang, jangan berangkat dulu, nunggu agak siangan dikit. Tapi kita lawan, pengen cepet-cepetan, pengen buru-buru. Cerita benar kata Nabi, buru-buru itu dari setan. Benar ya? Alaika bita'anni, hendaklah kamu pelan-pelan, santai. Kenapa? Karena buru-buru dari syaitan. Jadi mulai latih Pak, latih. Dan itu latihannya sholat istikharah. Coba sholat istikharah itu cuma mau nikah doang kan? Kalau nggak nikah lagi nggak usah istikharah dia. Gimana? Mau nikah lagi? Enggak, istikharah itu bukan ketika kita mau nikah doang. Nabi mengatakan idza hamma ahadukum, jika kamu punya masalah, keinginan, cita-cita, project, maka wudhulah yang bagus, lalu sholat 2 rakaat, baca doa istikharah. Itu doa ngomong ke hati kita hadapkan kepada Allah. Canggih. Orang kalau biasa doa istikharah, dia akan terbiasa berdialog dengan jiwanya. Itu melewati meditasi Pak. Lewat meditasi itu cuma mengosongkan diri. Ini langsung berbicara dengan sumber keheningan itu. Orang meditasi kan mencari keheningan. Ini udah langsung sumber yang memberikan hening itu siapa? Kan Allah. Selesai di tangan Allah itu sudah. Ya, udah cukup. Waduh, antum mau nambah? Nah ini kalau dosa yang mulut itu kan di awal memang bagus ya. Terus kalau jari itu dirasa sama nggak dengan kalau kolbu itu punya makna.
diterjemahkan oleh lisan. Karena dulu sosial media itu cuma ngomong, orang Arab kan pakarnya ngomong, maka mereka bisa mengubah kalam dengan syair-syair yang indah. Sekarang lebih canggih. Sekarang pakai apa? Isi kolbu bisa diterjemahkan tidak hanya oleh lisan, tapi bisa diterjemahkan oleh jari. Semuanya diminta persaksian. Itu juga. Maka kalau ditambah nih, antum canggih juga ya. Kayaknya emang harus ada kitabnya nih ya. Dia menyadari tidak berkomentar kecuali yang baik dalam sosial media ya. Jadi sumut, dia menyadari ketika dia tidak berkomentar, tidak memberikan tanggapan kecuali tanggapan itu baik, karena semuanya dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Itu berbicara juga tuh. Canggih emang sekarang ya. Kalau Nabi Musa hidup tuh, Nabi Musa juga bingung. Nih kalian bisa ngomong jarak jauh ya? Ya, bisa jarak jauh kita ngomong, bisa komentar jarak jauh kita. Makanya Nabi Musa pengen jadi umat akhir zaman. Kita nggak pernah minta kan? Pernah minta kan dulu? Nggak inget ya? Sebenarnya kita pernah minta, tapi di alam lain. Ya, ada Ustaz Harun. Ya, dibacain, silakan. Izin nanya Buya, karena kita tidak boleh zalim terhadap siapapun, bahkan diri kita sendiri. Pertanyaan, bila kita merasakan keinginan untuk minum khamar atau maksiat, bila kita hindari ini, malah zalim. Maksudnya apa itu? Kita nggak mau zalimin orang, terus? Ya, izin nanya Buya, karena kita tidak boleh zalim terhadap siapapun, bahkan diri kita sendiri. Pertanyaan, bila kita merasakan keinginan untuk minum khamr atau maksiat, bila kita hindari ini, malah zalim. Ya, nanyanya polos banget ya. Ya, bagus. Jadi ada konsep sebagian orang, zalim itu tidak mengikuti keinginan, bukan. Zalim itu lawan dari keadilan. Keadilan itu menempatkan sesuatu sesuai tempatnya, fitrahnya. Kita difitrahkan nggak maksiat? Difitrahkan nggak? Diperintahkan nggak untuk minum khamar? Maka di saat ada keinginan itu kita nggak penuhi, emang kemudian jadi zalim? Enggak, justru kalau kita ikuti itulah yang zalim. Ini contoh yang sering saya pakai. Anak kita umur 10 tahun minta beliin motor. Dia pengen pakai motor. Bapak kasih atau bapak tahan? Zalim ketika bapak menahan, duit ada padahal. Itu zalim atau adil? Jadi keadilan itu tidak mesti dengan memberi ke semua keinginan. Keadilan itu kadang bisa dengan menahan satu pemberian. Karena kita sayang kepada anak, nggak kita beliin, Pak. Kecuali bapak pengen matiin anak cepat-cepat, ya beliin aja, gitu, ya kan? Ilustrasinya dapat. Hawa nafsu kita tuh kayak anak kecil, keinginannya banyak. Kalau belum sampai saatnya, jangan dikasih. Kalau khamar kan di surga doang. Kalau maksiat, ada sesuatu yang dia tidak maksiat jika sudah akad, misalnya makan punya orang haram, tapi kalau sudah beli nggak haram, gitu ya. Dan lain-lainnya contohnya ya. Wallahu a'lam. Ada lagi Ustaz? Satu lagi terkait. Ya. Dalam mengetahui kabar yang dari Allah atau dari syaitan, bagaimana kalau semua kabar itu kelihatan yang baik? Kabar ya.
Gimana pertanyaannya? Memahami kabar yang masuk ke kolbu dari Allah itu bukan? Oh, oke. Baik. Kolbu yang berzikir kepada Allah pasti yang masuk ke dalamnya nur. Tapi kolbu yang isinya kelalaian kepada Allah pasti masuknya dari setan. Maka perhatikan di saat sinyal-sinyal itu masuk, kita lagi zikir atau kita lagi mikir. Kita lagi zikir atau lagi mikirin dunia. Kalau lagi mikirin dunia, walaupun casingnya casing akhirat, itu tidak baik. Jangan diambil. Ya. Itu indikatornya. Dari mana itu? Dari hadis Imam Ahmad, hadis Imam Tirmidzi. Setan itu dan malaikat mempunyai belalai khusus ke kolbu. Jika dia zikir, maka belalai malaikatlah yang ada, sayap malaikatlah yang muncul. Jika tidak, maka belalai si iblis syaitan lah. Bukan belalai lagi ya. Kalau lagi banyak nyamuk nih, kenapa nih? Dia kan bisa suntikin tuh. Suntikan itu tuh apa namanya tuh? Sumut. Itu sumut. Jadi sumutnya syaitan itu bisa nembus ke kolbu kalau kolbu tidak ada pertahanan namanya zikrullah. Ya. Karena kita tidak mampu zikir setiap saat seperti baginda Nabi, maka kita minta perlindungan kepada Allah pagi dan sore. Apa perlindungannya? Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tolong tetapkan hati kami dalam agama-Mu, taat kepada-Mu, supaya gak kemasukan. Jadi walaupun nih saya pegang kitab, Pak, saya duduk di masjid, saya duduk di mimbar ngomong pakai ayat Quran, tapi kalau saya tidak berlindung kepada Allah dan minta bantuan Allah, kalau saya berceramah, ceramahnya akan berisi kalam-kalam setan. Kalau nanti mirip-mirip kayak binatang buas, tapi pakai dalil, itu aja bedanya. Agak soleh dikit pakai dalil, galaknya berdalil, Pak. Nah, kita nggak mau begitu ya. Kita maunya ya sesuai dengan kebeningan kolbu itulah. Oke, cukup ya. Nih, Masya Allah, aku mau kawin. Yang mendorong pendapat ini kalau pemutaran banyak pemutaran terjadi karena dia mengalami. Oh, itu beda lagi. Ya. Ntar dulu kita terjemahin dulu. Mungkar artinya apa? Ini pertanyaannya bagus nih. Kemungkaran banyak terjadi karena diamnya orang-orang soleh. Oke? Ini kalam benar, tapi jangan ditaruh di tempat yang tidak benar. Untuk membenarkan salah satu sikap beberapa orang dan kelompok yang tidak sesuai juga dengan kema'rufan. Munkar lawannya ma'ruf. Apa arti ma'ruf? Dari kata arafah, sesuatu yang diketahui bahwa dia baik, itu ma'ruf namanya, pantas. Lawannya munkar, yang diingkari kebaikannya. Paham sudah? Maka sesuatu yang diingkari kebaikannya, mungkar itu ada prosedurnya kalau ingin mengingkarinya. Dan pengingkaran terhadap kemungkaran itu caranya dengan taghayyur, bukan dengan halak, penghancuran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Itu berarti kan lafaznya, ini lafaz orang nggak perhatiin benar-benar. Orang maunya hancur-hancurin aja. Siapa yang melihat di antara kamu kemungkaran, sesuatu yang tidak terlihat ada kebaikan di dalamnya, falyughayyir, rubahlah tidak ada kebaikan menjadi baik. Yughayyir, rubah, ghayyara yughayyiru taghyiran. Bukan hancurkan lafaznya. Dirubah, Pak. Bisa nggak ngerubah itu? Kalau yang kita bayangin apa? Siapa yang melihat kemungkaran, hancurkan, gitu kan? Enggak begitu. Kemungkaran itu